Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakati karamati wa li wasimbahi cintal har Allah simbaga Ahmad Abdul Haq bi barakati karamati min muslimin qariyatin hamdun wa Ma'alif kitab Safina Rahman wa Rahman barakati syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syalillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sagung para sahabat NU dimanapun berada, sahabat Facebook boten kesupen wafil akhos sahibul bait panjenenganipun akhil karim Bapak Kiai Saiful Anam ingkang sangat kula ta'zimi. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya pada malam sore hari ini bisa melanjutkan kegiatan deres bareng kitab Safinatun Najah pada pertemuan yang ke-37 nomor 36 dan masih meneruskan tentang sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang teksnya. Faslun utawi iki iku ana anggit fasal swiji ngibarati fasal asbabut tayammumi utawi pira-pira sebabe tayamum iku salah satu ana telu. Endi rupane telu? Faqdul ma'i suwiji iku kesepen banyu. Tidak adanya air membolehkan seseorang melakukan tayamum. Wal maradhu kaping pindhone lara sakit tertentu yang bisa menyebabkan hilangnya roh, menjadikan cacat seumur hidup, memperparah sakit dan hal-hal yang lain yang kemarin sudah saya terangkan juga menjadi penyebab dibolehkannya melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi. Yang ketiga hanya ada tiga. Ya, tidak ada air, sakit. Yang ketiga adalah wal ihtiyajulan butuh ilahi maring banyu li atasi hayawanin krana ngelake hewan muhtaramin kang den mulyakaken. Yang ketiga yang menyebabkan dibolehkannya tayamum ada air sedikit, tapi ada hewan yang dimuliakan, yang kehausan, yang membutuhkan air, maka air tersebut kita berikan kepada hewan yang dimuliakan tersebut dan kita melakukan tayamum. Nah, di sini ada kriteria hewan yang dimuliakan, ada hewan yang tidak dimuliakan. Wa khairul muhtarami utawi kewan kang ora den mulyaake. Nah, sakliyane kewan kang dimulyake iku sitatun ana 6. Ini nanti pelan-pelan. Jadi dalam fikih, hukum fikih ada kategori hewan yang tidak dimuliakan. Ya, artinya kalau ada air sedikit kita akan wudhu. Kemudian ada hewan yang tidak dimuliakan kehausan, maka air itu kita gunakan untuk wudhu dan biarkan hewan yang tidak dimuliakan tersebut mati. Ini apa yang termasuk kategori hewan yang tidak
mulyakan. Wa ghairul muhtarami utawi kewan kang ora den mulyakaken iku sitatun ana 6, ada 6. Hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6 macam. 1, tarikus sholati, nomor 1 wong sing tinggal sholat. Jadi wong Islam ninggal sholat. Ini menurut hukum fikih termasuk kategori hewan yang tidak dimuliakan. Ana wong ra salat ngelak arep kejek-kejek ngelak arep mati. Ada air sedikit hanya cukup untuk wudhu, maka gunakan air itu untuk wudhu dan biarkan orang itu mati. Karena orang yang tidak sholat itu termasuk kategori hewan yang tidak dimuliakan. Ini menurut pandangan fikih. Ya, pandangan fikih. Kalau pandangan tauhid, pandangan para sufi lain lagi. Memandang orang itu lain. Ya, memandang orang itu lain. Karena sebab ada orang yang kelihatannya tidak sholat, bulannya wali ya, itu nanti ya, makanya wali mastur. Nah, ini sedikit saya cerita. Jadi dulu saya di pondok Watu Tongol, tapi ramondok hanya tidur di pondok. Jadi kalau bar isya itu saya pokoknya bar maghrib datang ke pondok, melu salat, kemudian malam tidur. Nah, kebetulan di sana ada seorang santri yang dikejar-kejar akan diberi hukuman takzir. Karena apa? Karena tidak pernah sholat atau bakal sholat berjamaah atau bahkan sholat. Jadi pondok Watu Tongol dulu ada bagian keamanan ketat sekali yang mengawasi jamaah. Nah, satu anak itu diawasi tidak pernah berjamaah. Tapi karena sing ngawasi itu juga salat, sehingga nek pas salat juga tidak pernah sing. Nah, ternyata dia itu salat, tapi caranya ngaten. Jadi ketika kamar dung, wah kok mlayu nang jamaah, kemudian biarkan orang jamaah. Terus teman saya itu ketika sudah kira-kira Fatihah mulai, kok entek sing do wudu, mulai berabat nang blumbang, wudu terus melayu le salat nang jaban lawang mburi lawang. Wah, sehingga sing do salat jero tidak tahu kalau itu sholat. Kemudian setelah imam uluk salam, berobat melayu meneh, terus nang ngarep lawang nglinting udut utul klambi. Sehingga semua jamaah yang pulang dari jamaah mengira itu tidak sholat dan tidak sholat berjamaah. Mau mangkat gek nglinting udut, bali saka jamaah ya gek nglinting udut. Nah, tadi sudah sholat. Kalau saya memang menganggap dia termasuk yaitu kamal mati ya. Orang-orang yang menyembunyikan kebaikan diri, tidak ingin satu kebaikan pun diketahui orang. Dulu pernah saya dinasihat setiap hari perbanyak amal soleh yang satu orang pun tidak ada yang tahu. Itu pekerjaannya setiap hari amal soleh, tapi tidak sampai tidak ada orang yang tahu. Dia punya banyak strategi mencoba orang-orang tidak dia melakukan amal soleh itu. Dan saya itu tahu. Oleh karena itu maka ini hukum fikih seperti itu. Tapi dalam kehidupan sosial kita jangan ya itu biarkan saja di hukum fikih seperti ini. Ya. Wazanil musoni. Sing nomor loro wong sing zina muson. Zina muson itu apa? Wis ndek bojo tapi melakukan perzinaan, selingkuh dengan orang lain dan melakukan perzinaan. Ini juga kita tidak boleh sembarang menuduh orang yaitu melakukan perzinaan, karena termasuk itu dosa besar. Ya, jadi dulu pernah saya sampaikan, yaitu saya punya teman wis di bojo, kenalan ro cewek, ujak pacaran, mlebu nang losmen. Nah, setelah sholat isya itu si cewek itu setiap kali uluk salam berdiri lagi salat sunat. Setiap uluk salam berdiri sampai pagi. Setelah pagi ditanya, "Napa tadi mau kok angger uluk salam kok ngadeg meneh salat?"
Enggak, kula nggih wedi nek rumane jenengan kapak-kapake. Nah, makanya kalau kita melihat orang berduaan walaupun bukan istrinya ataupun orang berduaan menginap di sebuah hotel, jangan keburu kita yaitu menuduh dia melakukan perzinahan, karena itu dosa besar kalau kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, namanya itu al-qadhafu. Nuduh zino itu hukumannya separuh melakukan perzinahan. Tidak main-main menuduh orang lain berzina kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, orang yang melakukan zina muhsan itu juga masuk kategori hewan yang tidak dimuliakan. Ada pernah yang protes kepada kiai, mosok kula ora salah dipadake kalih kewan sing kewan liyane sing ra dimulyakake. Nah, karena di sini ada wal murtadu nomor 4, kewan kang ora dimulyakake ya kuwi wong murtad. Orang yang keluar dari agama Islam. Wal kafirul harbiyu sing nomor 4, wong kafir sing memusuhi wong Islam. Nah, jadi meninggalkan salat, zina muhsan, murtad, kafir yang menyerang orang Islam. Ini termasuk yaitu 4 golongan manusia masuk kategori hewan yang tidak dimuliakan. Yang kelima wal kalbul akuru lan asu sing galak. Jadi asu sing ra galak, jina, peliharaan itu termasuk hewan yang dimuliakan. Nah, orang yang meninggalkan sholat, zina muhsan, murtad, kafir itu kriterianya kategorinya sama dengan anjing tapi yang galak. Wal khinziru lan celeng. Yang keenam, orang ada yang mosok Pak Kiai kula ra salah dipadake asu sing galak kalih celeng. Han padha apa ora asu sing galak tok salat apa ora? Nggih mboten. Celeng tok salat apa ora? Mboten. Kowe tok salat apa ora? Nggih mboten. Ternyata kiainya cerdas. Nah, ini sahabat Facebook, sahabat NU dimanapun berada, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang yaitu hewan. Saya mulai dengan makhluknya Allah. Tentang makhluknya Allah. Saya pernah membaca dalam sebuah kitab tauhid bahwa Allah telah menciptakan makhluk itu masuk dalam 99 kurungan atau ruangan. Jagat raya termasuk kursi, aras, loh mahfud, surga, neraka. Itu hanya masuk dalam 1 kurungan. Yang 98 kurungan wallahu a'lam. Jadi makhluknya ya, sehingga kalau di sana ada yang namanya bahkan dalam para ulama asli ada pembagian, ada alam syahadah, ada alam jabal, alam malakut, alam jabarut, alam nasut, alam lahud dan lain sebagainya yang tidak perlu di sini saya jelaskan. Nah, makhluk Allah itu secara garis besar ada dari kelompok yang kita tidak lihat seperti malaikat, jin, setan, nongkrong ya demit-demit dan lain sebagainya, ya makhluk gaib. Kemudian yang di alam nyata bisa kita saksikan, ya, ini ada yang namanya satu jamadat, benda mati, ya, benda tidak bernyawa, benda mati. Ya, ini termasuk kategori yaitu bebatuan dan pepohonan. Bebatuan dan pepohonan. Walaupun ini wujudnya bebatuan dan pepohonan, dalam Al-Quran nyata dijelaskan, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Yusabbihu moho nyucikaken lahu maring Allah apa ma apa wis wiji-wiji fil sama kang dalam langit pitu, wal ardi wa malan barang fil ardi kang dalam bumi pitu. Jadi walaupun wujudnya pepohonan, wujudnya bebatuan, ini menurut ahlul mukasafah. Saya pernah membaca dalam kitab Adabul Murid karya Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni. Jadi bahwa di antara kasaf para wali ahlul mukasafah itu bisa mendengarkan
yaitu pembicaraan benda mati, termasuk krungu wit, isa omongan ro wit. Ya, jadi bisa mendengarkan pepohonan, dan ternyata bacaan pepohonan itu bermacam-macam. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang bisa, dan itu di pondok juga saya dulu ada teman itu yang tadi suka menyembunyikan itu bisa mendengar yaitu suara benda mati, yaitu itu padahal dulu usianya masih 16 tahun dari Jawa Timur. Kemudian saya juga punya teman yang itu mengatakan suatu saat itu nang omah kok krungu ana wong deres. Di mat kono sing deres asin terus didekati, ternyata itu adalah di taman itu ada pohon mawar, ada pohon apapun, ndang dicedhaki, iki pohon mawar kok nganu kok ndres yasin. Sing kok ndres kono, tapi itu hanya bisa didengar oleh ahlul mukasyafah dengan telinga batin. Sehingga saya sampaikan. Itu saya punya memang kenal-kenal yang bisa berbicara dengan atau mendengarkan suara benda-benda mati. Dan itu memang dalam kitab yaitu Adabul Murid karya Syekh Abdul Wahab Sa'ri, memang di antara mukasyafah para aulia itu bisa mendengarkan tetumbuhan. Sehingga kalau seorang wali lewat itu terkadang pepohonan itu, aku wet iki godongku kena gitombo iki, ini memang dari suara dari pepohonan. Ya. Saya teruskan. Kemudian ada dari golongan jamadat benda mati, ada dari golongan hayawan. Nah, hayawan ini dibagi menjadi dua. Satu, hayawanun natikun. Yang kedua adalah ghairun natikin. Hayawanun natikun adalah hewan yang bisa berpikir, bisa berbicara, bisa tertawa. Ini adalah manusia. Keistimewaan manusia bisa berpikir, bisa berbicara, bisa tertawa atau tersenyum. Jadi nek riyen kula kelingan Mbah Mat Al-Arif Billahi Ahmad Abdullah ngendika, nek jaran kok ora guyu kae, jaran kae wis ora itu adalah bengingeh. Nah, seperti itu. Jadi nek kewan itu ora iso omong, sing iso guyu, sing iso omong menungso. Nek wane burung kakak tuh iso dulu di kan ada yang burung sing tapi tuan-tuan bisa la ilaha illallah, itu bukan berbicara, tapi kalau burung adalah ngoceh. Nah, ini adalah, jadi kita bersyukur jadi manusia bisa berpikir, bisa berbicara, bisa jadi nek kewan kok ndelok dagelan pelawak niku ra iso guyu tetepan. Alhamdulillah iso ngerti barang lucu barang terus iso guyu. Kewan selain manusia itu tidak mengenal istilah lucu barang, tidak mengenal. Alhamdulillah iso ngerti lucu barang. So ngerti bisa baper. Wah, ini sing do nonton Ikatan Cinta, wah do baper. Itu memang kelebihan manusia disyukuri. Hayawanun natikun, hewan yang bisa berpikir, berbicara, bisa tertawa. Nah, hayawanun natikun ini yang bisa berbicara ini ada dibagi menjadi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan manusia akan masuk surga, satu golongan manusia akan masuk neraka. Hanya dua itu. Di depan laisa amawina ilal jannah awinar. Nang ngarepe dhewe ngono nek ra swarga neraka. Nah. Kemudian yaitu mukminun dan kafirun. Nah, hanya ada dua, mukmin dan kafir. Kemudian yang kafir nanti. Sekarang yang dibahas yang mukmin. Nah, yang mukmin ini dibagi menjadi dua lagi. Satu, ta'i'un. Dua, ghairu ta'i'in atau asin. Solihun dan tolihun. Nah, jadi wong mukmin dibagi menjadi dua. Satu solihun, dua tolihun. Sing soleh jelas famawahul jannah. Wong soleh wis tetho ahli swarga. Kanjeng Nabi mau wa alhikni para nabi wa alhikni bisa lihin. Wong soleh jelas niku ahli swarga. Wong soleh niku yaitu orang yang
hidupnya dicurahkan, yaitu al-qaim bi huquqillahi wa huquqi ibadihi, hidupnya hanya untuk yaitu menjalin yaitu komunikasi yang harmonis ngeniku dengan mematuhi hak-haknya Allah. Al-qaimu bi huquqillah, kabeh hak Gusti Allah dipenuhi, kabeh dawuh ditindakake, kabeh larangane ditinggalke. Yang kedua adalah al-qa wal qaim bi huquqi ibadihi. Ya ro Gusti Allah apik, ning ya ro masyarakat ro menungso dengan alam juga menjalin keharmonisan. Dadi saleh niku mboten sergep ibadah tok, ning ya ro lekne rukun, ro maratuane rukun, ro kakangne rukun, ro tanggane rukun, koncane nyambut gawe rukun. Bahkan dengan alam semesta menjalin keharmonisan dengan tidak eksplorasi buta, merusak alam dan tidak menyiksa binatang dan kau ngatakan niku. Itu adalah saleh, jelas surga. Kemudian yang kedua tolihun, ada solihun, ada tolihun. Nek solihun soleh bagus, tolihun kosok balin solih to nganggo to. Nah, yang tolihun ini dibagi menjadi dua. Ada taibun, ada ghairu taibin. Taibun niku ra saleh, ngas ahli maksiat, ning sadurunge sedo bertobat. Wong ahli maksiat meskipun telah membunuh 100 manusia, telah berzina berapa kali, pernah menjadi bajingan tengik, bajing as bandi dari serai preman raina, tapi sebelum mati kok bertobat, maka dia menyusul orang-orang yang soleh. Karena apa? At-taibu minal dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang belum pernah melakukan dosa. Ya oleh karena itu, karena semua orang punya potensi menjadi soleh. Jadi kita tidak boleh merasa lebih baik itu karena apa? Sebejat apapun, bahkan orang kafir pun, orang semuanya punya potensi suatu saat akan mendapatkan hidayah, menjadi beriman, menjadi soleh dan menjadi ahli surga. Maka tidak boleh kita membunuh diri itu karena apa? Karena dia menutup potensi untuk menjadi soleh. Wong dakwah itu kon ngejak nonggon iman, ngejak dadi wong apik, urung dadi wong apik di pateni dibom. Makanya pembunuh itu adalah kesalahan fatal dalam berdakwah. Kemudian yang kedua ghairu taibin. Wong ahli maksiat termasuk yaitu tarikus shalah. Wong sing ahli maksiat ya termasuk rasalat, zina muson dan lain sebagainya. Nah, ahli maksiat mu'allim ini yang yang bertobat, ada yang tidak bertobat, yang tidak bertobat juga Allah menjauh sah. Jadi orang masuk tadi rahmat atau yang sudah memperoleh syafaat Rasulullah. Karena syafaat Rasulullah adalah memiliki buka potensi peluang seorang yang mestinya neraka menjadi tidak neraka, mestinya disab menjadi tidak disab, mestinya lama di neraka menjadi sebentar, mestinya berat disiksa di neraka ringan siksa di neraka. Bahkan orang yang di neraka yang ringan itu merasakan tidak lebih berat dari sholat 5 waktu. Pernah diterangkan yaitu wong sing diringanke siksane nang neraka kaya disuntik pati rasa. Ya. Wong arep dioperasi niku disuntik pati rasa, walau budal udah ora krasa lara. Ya, ora krasa lara. Itu adalah orang-orang yang diringankan siksanya. Seperti itu. Jadi mungkin orang disiksa tidak merasakan seperti orang dioperasi tidak merasakan sakit cuma dipati rasa. Kemudian juga syafaat dari orang-orang, para aulia, para ulama, para sholihin, para syuhada ini juga diberikan hak memberikan syafaat. Ya. Kemudian tadi khairu taibin itu adalah yang tidak bertobat mati bisa masuk surga dengan rahmat Allah, syafaat Nabi, kemudian syafaat para wali, para ulama, para sholihin, para syuhada, kemudian atau masuk neraka karena
yaitu Allah memasukkannya dengan sifat adilnya. Jadi Allah masang sifat adil Gusti Allah. Dalam kitab dikatakan nek awake dhewe sesolih apapun, setinggi kesalahan seseorang apapun, nek diadepke dengan sifat ngadi Gusti Allah maka akan celaka. Tapi sebejat ahli maksud awan nek diadepke rahmati Gusti Allah akan selamat. Maka ketika kita menjelang sakaratul maut, menjelang akhir hayat, maka yang paling banyak harus kita ingat adalah memohon rahmat kasih sayang Allah meskipun kita telah melewati perjalanan panjang penuh dengan perbuatan maksiat. Kalau kita menghadap Allah dengan selalu mengharap rahmatnya, insya Allah kita akan selamat. Kemudian yang dua tadi, mukmin dari soleh dan toleh. Yang toleh ada taib khairu taib. Nah, kemudian yang kedua adalah kafirun. Nah, orang kafir. Nah, ini orang kafir ini dalam hukum fikih. Nah, Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ada kita kenal dalam kitab-kitab fikih, ada bermacam-macam nama kafir. Ada kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi adalah orang kafir yang hidup di negeri muslim, memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin dan mau membayar pajak. Ini adalah kafir dhimmi. Kemudian ada namanya kafir mu'ahid juga, yaitu terikat perjanjian damai, misalnya saja hubungan dagang, hukum, atau mungkin orang-orang negeri kafir yang melaksanakan tugas-tugas kenegaraan di negeri muslim, jadi duta besar, jadi itu juga itu juga berhak memperoleh perlindungan karena tidak termasuk yaitu hayawan ghairul muhtaram. Kemudian ada namanya yaitu kafir mustakmin, kafir dhimmi, kafir mu'ahid, kafir mustakmin, yaitu orang-orang kafir yang datang dari negeri kafir. Nah, ini kemudian dia memang memiliki jaminan keamanan dari penguasa muslim. Nah, kemudian juga termasuk juga misalnya saja orang-orang yang atau mungkin juga dalam gencatan senjata. Ya, gencatan senjata itu juga mereka memperoleh jaminan keamanan. Ya, ada orang kafir nang negara tapi dia jadi perang tapi sedang gencat juga memperoleh perlindungan. Kemudian ada kafir harbi, yaitu yang memerangi muslimin dan tidak ada perjanjian damai dan tidak dalam keadaan gencatan senjata. Ini adalah kafir harbi yang masuk wa khairul muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Ada kita kenal juga namanya kafir ingkari. Nah, kafir ingkari definisinya adalah alla ya'rifallah aslan wa la ya'tarifa bihi. Wong sing ora kenal pangeran, bablas blas ora ngerti Gusti Allah. Ora kenal, ora gelem ngakoni Gusti Allah. Ora kenal pangeran, ora gelem ngakoni anane pangeran. Ini namanya kafir ingkari. Kafir ingkari. Ada kafir juhudi. Ya. Kafir juhudi adalah ayya'rifaullah biqalbi wala yukirra bilisanihi. Dia mengenal Tuhan dengan hatinya, tapi tidak mau mengakui dengan lisannya. Ini adalah seperti iblis dan orang Yahudi. Ya, iblis ini mau ngerti tenan Gusti Allah, biasa matur lapor nang ngersane Gusti, tapi dia termasuk kategori kafir kufur juhudi, angas. Kemudian ada kafir nifaki, kafir nifak. Ya. Kafir nifak adalah ayukira bilisan wala qalbihi. Lesane niku ngakoni Gusti Allah, ning atine ora percaya. Jadi meng lamis. Lesane ngakoni Gusti Allah, tapi sebenarnya hatinya tidak mengakui wujudnya Allah, tidak mengakui risalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imane meng nang lesan. Atine sebenarnya tidak beriman, kufur nifak. Ada namanya kufur inat. Kufur inat adalah
Ayarifahu biqalbihi wa ya'tarifahu bilisani wala yadina bi. Kenal Gusti Allah. Tahu mau mengakui kebenaran Islam tapi tidak mau memeluk agama Islam. Contohnya siapa? Paman Nabi Abi Thalib. Dalam bait-bait syair banyak dikatakan Abi Thalib ini memuji-muji agama Islam, mengakui yaitu kemudian juga membela mati-matian Rasulullah, tapi tidak mau memeluk agama Islam. Tetapi menurut pengendikane para ulama-ulama besar, diantaranya adalah juga Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani yang dinukil dari Imam Subki bahwa anna Abu Thalibin bata antufia ahyahullahu. Jadi Abi Thalib paman Nabi itu setelah mati kemudian oleh Allah dihidupkan lagi, kemudian mau bersahadat. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah semua sepakat bahwa Abu Thalib paman Nabi adalah ahli surga. Ini adalah pendapat yang berseberangan dengan faham Wahabi. Kalau Wahabi, Abi Thalib paman Nabi adalah ahli neraka. Ulama ahli sunnah paman Nabi adalah termasuk ahli surga. Masih dalam masalah hewan, baru sampai yaitu hayawanun natikun. Ke depan pertemuan yang akan datang kita memasuki pada pembahasan hayawanun ghairu natikin, hewan yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir, tidak bisa tertawa tersenyum. Karena ini masih ulasannya yaitu masuk bagian pada ghairul muhtaram dan muhtaram. Ada hewan ghairun natikin yang muhtaram, ada yang ghairul muhtaram, ada yang sunat dibunuh, ada yang tidak boleh dibunuh, ada halal dimakan, ada haram dimakan, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi ini, masih yaitu bab-bab yang menyebabkan dibolehkannya tayamum. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma kita suke sawah suke pari suke sapi suke bebek suke